Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil PPJL kami, yang dimana objeknya kami mengambil ya mantap konveksi, yaitu UMKM konveksi hybrid, yang dimana PPJL ini dinaungi oleh mata kuliah perencanaan dan pengendalian biaya dan diampu oleh Ibu Gina Harpenti, SE, MSA, AK, CA, CSRS, dan disusun oleh Syahid Zulkiram, dan ketiga teman saya yaitu Adityo Dharma, Syarif Rahman, dan Nikola Aji. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke pembahasan. Oke, di sini kita mengenal profil objek yang dimana mantap konveksi didirikan pada tahun 2024 oleh saudara Hadi Yamani dengan latar belakang pendirian usaha yang sangat menarik karena lahir dari kejelian menangkap peluang atau market gap di lingkungan kampus. Pendiri melihat adanya permintaan yang sangat besar dan stabil terhadap pengadaan pakaian massal, khususnya pada baju kaos sablon dan tali pengenal atau ID card layer. Untuk keperluan kepanitiaan, kegiatan penerimaan mahasiswa baru maupun organisasi kemahasiswaan lainnya. Nah, pada fase ini, tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan modal awal. Namun hal ini disiasati dengan strategi bootstrapping yang sangat cerdas. Alih-alih langsung membeli aset mahal, pendiri memanfaatkan momentum dalam menyewa mesin sablon dari toko konveksi lokal di sekitar yang kebetulan sedang berhenti beroperasi. Di saat yang sama, untuk produksi bahan dasar, Mantap Konveksi memilih untuk mengoutsourcing atau mensubkontrakkan pengadaan kaos polos mentah ke vendor penjahit luar. Melalui eksekusi proyek pertama yang sukses, seluruh margin keuntungan yang diperoleh tidak langsung dikonsumsi pribadi, melainkan reinvestasikan kembali 100% untuk kapitalisasi modal. Nah, dana tersebut digunakan untuk mengakuisisi mesin sablon mandiri. Langkah ini yang menjadi tonggak sejarah operasional resmi Mantap Konveksi, di mana mereka berhasil mengamankan segmentasi pasar yang loyal di kalangan komunitas kampus dengan tingkat pemesanan ulang dan repeat order yang tinggi. Oke, next. Selanjutnya, mari kita bedah bagaimana tata kelola dan mekanisme transaksi yang berjalan di dalam organisasi ini. Dari aspek manajerial, Mantap Konveksi menerapkan struktur organisasi yang ramping atau bisa kita bilang lean struktur. Semua kendali strategis berada pada bawah owner, yaitu Mas Hadi Yamani yang membawahi tiga fungsi operasional utama secara langsung, yang dimana operasi tersebut bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu bagian pemasaran dan bagian admin, bagian keuangan, serta bagian produksi. Struktur yang ramping ini membuat komunikasi internal menjadi sangat fleksibel, cepat, dan minim birokrasi. Nah, aspek yang paling krusial untuk dipahami dari model bisnis mereka adalah menerapkan sistem pre-order atau PO yang terstruktur. Sistem ini merupakan instrumen utama Mantap Konveksi dalam melakukan manajerial resiko modal kerja. Sebagai daya tarik bagi konsumen mahasiswa, Mantap Konveksi memberikan fasilitas nilai tambah berupa konsultasi desain secara gratis. Namun, setelah desain dan kesepakatan kuantitas tercapai, perusahaan memberlakukan kemitraan finansial yang ketat, yaitu kewajiban membayar uang muka atau down payment atau bisa kita bilang DP sebesar 50% di awal kontrak sebelum proses produksi berjalan. Nah, alokasi dana DP secara akuntansi yang akurat, uang muka 50% yang diterima di muka ini langsung diputar untuk membiayai pendanaan kaos dan lanyard polos dari vendor luar, serta membeli lembaran film sablon DTF. Dengan skema keuangan seperti ini, Mantap Kapesi berhasil mengeliminasi risiko piutang tak tertagih di awal yang memastikan bahwa uang kas operasional dari pesanan pelangganlah yang mendanai proses produksi mereka sendiri tanpa harus membebani atau menguras kas internal entitas. Nah, kondisi operasional inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perhitungan biaya yang akan kami jelaskan secara mendalam di slide-slide berikutnya. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya alur kerja bisnis. Adapun tahap-tahapnya adalah yang pertama menerima atau admin.
mencatat verifikasi desain, volume order, tepat waktu, dan estimasi biaya konsumen. Yang kedua, verifikasi order atau keuangan, yang dimana menganalisis anggaran untuk memastikan harga jual mampu menutup HPP dan target margin laba. Yang ketiga, pengadaan eksternal, yang dimana pemesanan kaos polos ke founder penjahit luar atau maklum dan lembar file DTF minta dari vendor khusus. Yang keempat, eksekusi internal atau produksi, proses cetak dan press DTF ke media kain, pengawas kualitas atau kontrol warna dan cat produk, dilanjutkan dengan finishing dan packing. Yang selanjutnya data operasional dan parameter biaya. Yang pertama, metrik volume produksi rata-rata kaos 60 PS per bulan dan layar 50 PS per bulan. Harga bahan pokok kaos polos jadi dengan harga 30, bahan layar 10.000. Biaya komponen sablon dan kemasan. Lembar DVS DTF 50.000 per meter. Kapasitas 1 meter sama dengan desain kaos sama dengan 8.330 sekian PS. Perlengkapan packing 5.000 per PSN. Tenaga kerja TKL 5.000 per PSZ. Sistem upah per potong produk jadi. Overhead tetap tunai, yang dimana listrik 100.000, internet 50.000, dan Canva Pro 20.000. Investasi aset tetap, yang dimana di dalamnya adalah mesin sablon senilai 15 juta. Awalnya belum disusutkan karena manajemen. Klarifikasi biaya, struktur biaya variabel per unit. HPP variabel kaos, bahan kaos 30.000, tambah sablon 8,333, upah TKL 5.000 sama dengan 43,333. HPP reverber layar, bahan layar 10.000 tambah upah TKL 5.000 sama dengan 15.000. Bahan pemasaran variabel packing 5.000 per unit untuk berlaku 2 produk. Yang kedua, rekonstruksi biaya tetap bulanan. Penyusutan mesin garis lurus umur 5 tahun per 6 bulan sama dengan 15 juta bagi 60 sama dengan 250.000. Beban overhead dan operasional, listrik 100.000, internet 50.000, dan Canva Pro 20.000. Total biaya rekonsiliasi 420.000 per bulan. Oke, di sini kinerja keuangan bulanannya, elemen pembukuan itu total pendapatan jual dari rincian perhitungan kaos 3.900.000 ditambah lanyatnya 1.250. Untuk total nominal akhirnya 5.150.000 di total pendapatan jual. Selanjutnya pendapatan awal itu 0. Jadi total nominal akhirnya tetap 0. Biaya bahan baku pokok itu di nominal akhirnya 2.300.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Di rincian perhitungannya itu 110 unit dikali 5.000 dengan nominal akhirnya 550. Selanjutnya BOP variabelnya itu 60 unit per 8.333. Hasilnya nominal akhirnya itu 499.980. Untuk beban pemasaran variabel, rincian perhitungannya itu packing 110 unit dikali 5.000 dengan nominal akhir 550 untuk beban pemasaran variabelnya. Total biaya variabelnya itu 3.899.980. Untuk laba kontribusinya itu di nominal akhirnya 1.250.20. Rincian perhitungan untuk BOP tetap dan umum. Listrik 100.000 ditambah penyusutan mesin 250 dengan nominal akhir 350. Untuk biaya admin tetap, internet 50 ditambah Canva Pro-nya 20 dengan hasil nominal akhirnya 70. Ini untuk laba bersih realnya, nominal akhirnya 832,20. Untuk analisis titik impas berbasis sales mix, formulasi dan proporsi bauran penjualan sales mix itu rasio volume penjualan sama dengan kaos dibagi lanyat sama dengan 60:50, disederhanakan menjadi 6/5. Komposisi satu paket bundle 6 unit kaos dan 5 unit lanyat. Untuk perhitungan margin kontribusi per paket, market kontribusi kaosnya itu sama dengan 65.000 dikurang 33 dikurang 5.000, hasilnya 16,667. Untuk margin kontribusi lanyat
itu 25 dikurang 15.000 dikurang 5.000 hasilnya 5.000. Untuk margin kontribusi total paket sama dengan 6 dikali 16,667 ditambah 5 dikali 5.000 sama dengan 1.002 ditambah 25 dengan sama dengan 125,2. Untuk penentuan titik impas operasional BEP paket sama dengan total biaya tetap bagi margin kontribusi total paket sama dengan 420 dibagi 125 dengan hasil 3,36 paket. Untuk target minimum BEP kaos 3,36 dikali 20,16 hasilnya 21 unit kaos. Untuk target minimum BEP lanyat 3,36 dikali 5 sama dengan 16,8 dengan unit 317 lanyat. Untuk identifikasi kerentanan operasional dan pengendalian. Satu, fenomena overstated profit, pengabaian depresiasi, ketiadaan pencatatan penyusutan aset tetap, mesin sablon, memicu distorsi laporan keuangan. Laba terlihat lebih besar dari kondisi real sehingga mengancam ketersediaan dana pemeliharaan mesin. Dua, tingkat ketergantungan vendor tinggi. Supply can risk mengandalkan pasokan kaos polos 100% dari maklon luar. 30.000 per pieces, membuat struktur HPP variabel sangat rentan terhadap guncangan kenaikan harga bahan baku sepihak. Yang ketiga, administrasi konversional manual. Pembukuan arus kas yang masih mengendalikan program spreadsheet biasa Excel memiliki tingkat risiko human error yang tinggi, rawan duplikasi pencatatan uang muka, dan lemah dalam pengawasan inventaris fisik stock of name. Rekomendasi strategis. Rekomendasi yang pertama yaitu disiplin alokasi cadangan modal, yaitu capital reserves, yaitu membukukan beban penyusutan mesin sablon sebesar 250.000 per bulan secara konsisten. Kemudian implementasinya yaitu dana tersebut wajib dialokasikan ke dalam rekening bank terpisah sebagai cadangan khas khusus pemeliharaan alat atau maintenance, dan pembaruan aset atau replacement setelah masa ekonomis 5 tahun habis. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu mitigasi risiko vendor jasa jahit atau maklon, yaitu menyusun kontrak kemitraan jangka panjang berupa Memorandum of Understanding atau MOU formal dengan beberapa vendor konveksi sekaligus untuk mengunci harga dasar kaos polos di angka 30.000. Kemudian rencana jangka panjangnya yaitu apabila volume penjualan stabil meningkat, perusahaan direkomendasikan melakukan integrasi vertikal dengan membeli mesin jahit sendiri untuk menekan komponen biaya eksternal. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu migrasi sistem pembukuan berbasis cloud dan POS, yaitu meninggalkan pencatatan Excel manual dan beralih ke aplikasi pencatatan keuangan digital khusus UMKM berbasis cloud seperti buku warung, kasir pintar, atau Mekari Jurnal. Kemudian dampak positifnya yaitu mengotomatiskan pelacakan tagihan sisa piutang konsumen atau pelunasan setelah DP 50% dan mempermudah pemantauan kartu stok bahan secara seketika atau real time. Kemudian rekomendasi yang keempat yaitu implementasi inovasi hijau atau sustainable upcycling, yaitu mengadopsi konsep keberlanjutan dengan mengolah limbah perca sisa potongan kain kaos atau sisa lembaran film DTF yang tidak optimal menjadi produk aksesoris bernilai ekonomi tinggi. Kemudian di verifikasi produknya yaitu mengubah limbah menjadi pouch kecil, gantungan kunci komunitas, atau aplikasi seni perca untuk membuka aliran pendapatan baru atau new revenue stream. Yang terakhir untuk kesimpulannya yaitu struktur pengeluaran mantap konveksi telah berhasil dipetakan secara akurat ke dalam komponen biaya variabel yaitu HPP kaos dengan jumlah sebesar 43.333, lanyard sebesar 15.000 dan biaya tetap rekonsiliasi sebesar 420.000 per bulan. Kemudian melalui metode variable costing, entitas terbukti menghasilkan profit dengan laba bersih real bulanan sebesar 830.020 rupiah dari bauran penjualan 60 kaos dan 50 lanyard. Yang terakhir, transformasi dari pembukuan konvensional menuju ekosistem digital. Pengetatan kontrol risiko rantai pasok dan pengolahan limbah kreatif menjadi kunci utama untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oke, sebelum kita mengakhiri pemaparan kami, mungkin sedikit yang kita fokuskan di sini yang dimana notabene kita mengapa kami mengambil eh,
variable costing, yaitu karena mantap konvensi memproduksi barang berdasarkan pesanan pre-order dan bertindak sebagai UMKM hybrid. Metode variable costing memberikan informasi margin kontribusi yang jauh lebih relevan untuk mengambil keputusan jangka pendek, seperti menerima atau menolak pesanan khusus mahasiswa, tanpa distorsi dari penyerapan biaya tetap ke dalam persediaan. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.